Assalamualaikum ibu-ibu, selamat siang. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, seperti biasanya kita melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Hari ini kita laksanakan di alam terbuka, biar berbeda suasananya ya Bu, sambil menikmati pemandangan sekitar. Nah, tapi sebelum acara kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Nah, materi pembahasan kita hari ini adalah masih modul 2. Ada ingat ibu-ibu modul 2 tentang apa? Iya, modul 2 tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, kalau minggu lalu kita membahas sesi yang pertama, dalam pertemuan kita hari ini kita membahas sesi yang kedua. Nah, ada yang tahu ibu-ibu sesi yang kedua tentang apa? Iya, betul. Sesi yang kedua tentang cermat meminjam dan menabung. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana merencanakan hutang dengan hati-hati. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, saya akan mengingatkan ibu-ibu, di materi sebelumnya kita belajar cara menyusun anggaran. Nah, bagaimana cara menyusun anggaran? Ya, cara menyusun anggaran dimulai dengan mengetahui rata-rata jumlah pemasukan dan pengeluaran bulanan dan memprioritaskan pengeluaran kita yang menjadi kebutuhan bukan keinginan, sehingga pengeluaran dan pemasukan bisa seimbang. Nah, kalau kita sudah mengetahui cara menyusun anggaran, bagaimana cara kita mengendalikan anggaran? Ada 2 sistem ya ibu-ibu, masih ingat? Oke. Nah, cara mengendalikan anggaran yang pertama dengan sistem amplop, yang kedua dengan sistem catatan khas harian. Nah, sistem amplop biasanya kita gunakan untuk yang pendapatannya tetap bulanan dan sistem catatan khas harian yang pendapatannya tidak tetap. Oke, ibu masih ingat yel-yelnya? Ayo. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Masih semangat ibu? Semangat? Kita lanjutkan. Nah, fokus pada sesi pembahasan hari ini yaitu merencanakan hutang. Ibu-ibu, saya ingin bertanya, pernah nggak ibu-ibu mengalami kekurangan uang? Maksudnya adalah pendapatan ibu-ibu dalam bulan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ibu di bulan itu. Nah, jika ini terjadi, apa yang ibu lakukan? Ada yang berhutang, ada yang menggunakan uang tabungan, dan ada yang berhemat. Nah, saya ingin bertanya lagi, Bu. Dalam hidup kira-kira berapa kali ibu berhutang? Yang pastinya lebih dari sekali ya Bu. Nah, mau ibu terus berhutang? Tentu tidak, karena hutang bikin kepala kita pusing ya kan Bu. Nah, di sesi hari ini kita membahas tentang hutang. Bukan berarti hutang tidak boleh. Boleh-boleh saja berhutang, asalkan kita matang rencananya dan dapat dikelola dengan baik supaya tidak terus tergantung utang. Nah, dalam sesi ini kita belajar memilih tempat berhutang yang tidak merugikan dan belajar menabung agar kita tidak berhutang kembali. Oke Bu, masih kita yel-yelkan lagi? Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Nah, merencanakan hutang dengan hati-hati. Bisa dibuka buku pintarnya Ibu halaman 82. Nah, selain itu kita juga bisa nonton film. Ibu-ibu mau nonton? Yuk, kita tonton dulu filmnya. Untung saja kita punya kartu jam kesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung jam kesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan gak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak.
Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500.000 udah ibu bayar 100.000 bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500.000 lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50.000. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100.000, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus store 20.000 setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili, mana uangnya? 40.000. Oke Bu, sudah nonton filmnya? Nah, apa yang bisa kita ceritakan dari film tersebut? Mari sama-sama kita diskusikan. Nah, di film tersebut ada cerita tentang Ibu Lili yang anaknya sakit. Kemudian Ibu Lili butuh uang 500.000 rupiah. Ibu Lili tidak punya uang dan Ibu Lili punya hutang dengan Ibu Raiba dan Pak Ceti. Nah, kira-kira bagaimana permasalahan Ibu Lili? Dapat kita simpulkan dari film tadi, Bu? Ya, betul. Mari sama-sama kita simpulkan. Jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berhutang. Nah, hutang yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah besar. Nah, seperti yang dihadapi Ibu Lili. Oke, Ibu, masih semangat? Ya. Dalam sesi ini, saya akan menyampaikan 5 hal yang menjadi bahan pertimbangan kita sebelum berhutang. Nah, apa saja itu, Ibu? Mari sama-sama kita bahas. Yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah untuk apa kita meminjam. Nah, sebaiknya hanya untuk kebutuhan dan bukan keinginan atau kegiatan produktif. Yang kedua, apakah ada cara lain supaya kita tidak meminjam? Kalau masih ada tabungan atau aset, kita gunakan. Nah, kemudian berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan pendapatan yang kita miliki. Jangan meminjam di luar kemampuan kita, karena nantinya kita akan kesulitan dalam membayar. Kemudian bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, ini sesuaikan dengan pola pendapatan kita. Nah, yang pendapatannya bulanan, kita bisa ambil pinjaman yang sistem pembayarannya dengan cicilan bulanan. Atau yang pendapatannya borongan, kita bisa mengambil dengan pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya dengan tempo sesuai dengan pendapatan kita. Nah, kemudian yang kelima, kemana kita dapat meminjam? Nah, kita harus memiliki alternatif tempat-tempat untuk meminjam. Nah, nanti kita akan memilih tempat meminjam yang paling murah pinjamannya. Maksudnya adalah pinjaman kita itu tidak menimbulkan biaya-biaya lagi, Pak, Bu. Misalnya biaya syarat, administrasi, bunga, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa buka cerita di halaman 85 buku pintarnya, Ibu. Bisa kita lihat. Nah, saya akan membacakan ceritanya ya, Bu ya. Suatu hari, anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Nah, ini contoh kasusnya Ibu Lili. Nah, kemudian mari sama-sama kita diskusikan. Dalam hal ini, Ibu Lili sudah belajar di P2K2. Nah, jadi kasusnya tidak sama lagi dengan video yang kita tonton tadi. Ya, Bu ya? Nah, kemudian Ibu Lili sudah mulai cermat dalam memilih hutang. Nah, yang pertama, pertimbangan yang pertama, untuk apa Ibu Lili meminjam uang? Untuk anaknya yang sakit, Bu. Kemudian, apa
ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Tidak ada, karena Ibu Lili tidak punya tabungan. Kemudian berapa besar Ibu Lili meminjam? 500.000 rupiah. Bagaimana Ibu Lili dapat membayar kembali pinjaman? Nah, Ibu Lili bisa membayar kembali pinjaman setelah 4 bulan ke depan, saat Pak Rusli sudah menerima pemborongan pekerjaan. Nah, kemudian kemana Ibu Lili dapat meminjam? Nah, ini dia yang akan kita bahas. Jadi Ibu Lili harus memiliki alternatif tempat-tempat untuk meminjam. Nah, yang pertama, Ibu Lili datang ke bank perkreditan rakyat di desanya. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada petugas bank, "Pak, saya ingin meminjam uang 500.000. Bagaimana persyaratannya?" Nah, di bank itu selain ada persyaratan berupa sertifikat tanah atau hak milik kendaraan, Ibu Lili harus membayar selama 10 bulan dengan cicilan pembayaran 60.000 per bulan. Berarti total pengembalian Ibu Lili berapa, Bu? Ya, 600.000 rupiah. Nah, kemudian Ibu Lili bertanya kepada koperasi simpan pinjam di desanya. Nah, di situ Ibu Lili harus membayar selama 12 kali pembayaran dengan cicilan 45.000 per bulan. Total pembayaran Ibu Lili senilai 540.000. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah yang meminjam di koperasi itu harus anggota koperasi dan memiliki tabungan di koperasi. Nah, sementara Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi, maka Ibu Lili tidak bisa meminjam di koperasi. Kemudian Ibu Lili datang ke tetangganya. Nah, oleh tetangganya ada syaratnya? Tidak. Caranya mudah sekali. Ibu Lili hanya tinggal membayar 30.000 per hari selama 20 hari. Nah, jangka waktunya 20 hari. Ibu Lili membutuhkan waktu 4 bulan untuk dia menerima uang. Maka cara ini adalah kurang tepat untuk Ibu Lili. Nah, selain jangka waktunya 20 hari, total pengembaliannya menjadi 600.000 ditambah dengan 50.000 biaya administrasi di awal. Maka total pengembalian yang dikeluarkan Ibu Lili menjadi 650.000. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada kelompok arisan. Nah, syaratnya Ibu Lili harus mempunyai tabungan di kelompok arisan. Walaupun tabungan Ibu Lili sedikit, tapi kesepakatan dari ibu-ibu arisan memberikan hutang kepada Ibu Lili. Nah, dalam waktu 4 bulan Ibu Lili harus membayar secara lunas senilai 550.000 rupiah. Nah, dari alternatif tempat meminjam, kira-kira mana yang paling cocok untuk Ibu Lili, ibu-ibu? Iya, benar, yaitu kelompok arisan. Maka Ibu Lili memutuskan ia meminjam di kelompok arisan. Itulah pilihan Ibu Lili yang paling tepat. Nah, karena itu sesuai dengan pola pendapatan yang akan Ibu Lili terima, yaitu setelah 4 bulan ke depan. Oke, Ibu? Nah, sesi pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat, Ibu!